Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahi kita hingga saat ini ketetapan keberimanan kepada Allah dan keberislaman kita, sehingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan, perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, serta dapat melaksanakan apa yang sunahkan Rasulullah SAW. Semoga semua amal kebaikan kita menjadikan sebab kita mendapatkan curahan rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih detik-detik Ramadan hampir mendekati kita. Dan setiap kita diajari oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika hendak kedatangan tamu besar, tamu istimewa yang di bulan Ramadan, kita diajari untuk menyambutnya dengan ucapan yang seringkali kita ungkapkan, marhaban ya Ramadan. Jadi tema ngaji kita sore ini tentang tarhib Ramadan. Kalau kita melihat memang perintah berpuasa itu dari sekian banyak naskah teks kejelasan bahwa diwajibkannya berpuasa itu setelah 2 tahun Nabi Muhammad Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Maka kalau kita melihat itu wajar sekali kita setelah sekian lama berlalunya waktu, bergantinya bulan, tiba akhirnya kita kembali detik-detik bertemu Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di situ dijanjikan untuk terbebas dari neraka. Kita harus menyambutnya dengan hati yang lapang. Sehingga ungkapannya marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata rohbah. Rohbah itu yang pertama artinya lapang. Rohbah yang kedua dia bermakna luas. Bahkan rohbah yang ketiga artinya sebuah tempat untuk mengumpulkan bekal. Bahkan rohbah itu sebuah kata tunjuk kepada sebuah tempat untuk mengisi sebuah bahan bakar guna melanjutkan ke sebuah perjalanan agar sampai kepada tujuan. Nah, kalau kita berkata marhaban ya Ramadan, berarti itu sebuah ungkapan bahwa si pengucap hatinya lapang. Seolah-olah dia berkata, selamat datang wahai Ramadan, kami lapang menyambutmu. Hati kami lapang menyambutmu, artinya kami siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan sudah kami nanti-nanti setelah 11 bulan berlalu. Maka kelapangan ini digambarkan dengan sebuah ekspresi kebahagiaan untuk menyambut bulan Ramadan. Walaupun kondisi hari ini kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak membuat kita harus surut semangat, harus patah semangat guna untuk memakmurkan bulan suci Ramadan. Karena kelapangan itu tidak akan terhambat oleh dunia luar. Kondisi luar tidak akan mengganggu kejiwaan seseorang yang beriman, tidak akan mematahkan semangat yang beriman, apalagi membuat membelot hingga kufur kepada Allah. Maka ungkapan pertama, marhaban ya Ramadan, kami lapang menyambutmu walaupun dalam kondisi hari ini sedang kita dalam kondisi wabah corona COVID-19. Yang kedua, rohbah itu dia bermakna luas.
Marhaban ya Ramadan artinya berarti wahai Ramadan, hati kami luas menyambutmu. Tidak ada kesumpekan, tidak ada kesempitan, tidak ada hal-hal yang membuat kami kesulitan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan amal-amal yang lainnya. Bahkan sebagaimana kita melihat setiap tahunnya diperlihatkan di tanah air kita Indonesia, bahwa bulan Ramadan sebuah tradisi yang sangat hebat, sebuah tradisi yang sangat baik, yang boleh jadi berbeda dengan bangsa yang lainnya. Bahwa di sini kita bisa melihat bulan Ramadan itu sebagaimana bulan untuk mempersiapkan bekal, untuk mengumpulkan bekal. Sehingga hampir di semua saluran televisi, kajian-kajian dihidangkan, dari mulai kajian sebelum sahur, kajian setelah sahur, kajian di siang hari, bahkan setelah sholat tarawih pun masih banyak saluran-saluran televisi yang menghidangkan tentang ilmu sebagai bekal agar kita dapat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sehingga dalam kehidupan nyata pun, karena hari ini kita tidak boleh berkumpul karena ada pembatasan sosial, ada jaga jarak, bahkan kondisi kebijakan pemerintah jangan menghambat kita untuk mengumpulkan bekal. Kita masih bisa mencari ilmu dengan cara kajian online seperti yang sekarang kita lakukan. Tidak mengurangi berkah, tidak mengurangi kebaikan, selama tujuannya karena Allah, Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Maka mari saudara-saudara kita persiapkan jiwa kita, iman kita, mental kita. Bulan Ramadan itu bulan untuk memupuk keimanan kita dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal apa yang dimaksud? Tentunya ilmu. Maka Allah berfirman, wala takhfu ma laisa laka bi ilm. Janganlah kamu berbuat, terlebih berpuasa salah satunya, tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Yang keempat, marhaban, dia bermakna sebuah tempat yang di situ kita mengisi bekal. Kalau tadi bahan bakar, bekalnya kalau cukup seperti sebuah kendaraan, katakanlah mobil. Mobil akan melaju ke sebuah tujuan yang sangat jauh, membutuhkan perjalanan yang panjang, pasti akan kehabisan bahan bakar. Maka di sebuah tempat jangan sampai telat. Karena kalau habis bahan bakar, kita akan kerepotan dan mengalami kesulitan yang tidak kecil. Harus kita isi bahan bakarnya, dan di tempat itu pula kita membawa bekal. Bekal makanan, bekal minuman untuk sarana agar di tengah perjalanan kita tidak kelaparan, keletihan, dan seterusnya. Maka termasuk sebagaimana kita akan menuju Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita butuh kendaraan, kita butuh bahan bakar, dan kita butuh bekal. Sebagaimana pernah berwasiatnya Rasulullah SAW kepada Abizar, ya Abizar, perbanyaklah bekalmu karena perjalananmu amat sangat jauh dan panjang. Sahabat bertanya, bekal apa itu? Amal-amal tentunya. Maka di bulan Ramadan kita melihat dari mulai anak kecil hingga orang tua semuanya berbondong-bondong, berlomba-lomba membaca Quran, berlomba-lomba untuk sholat tarawih, bahkan sebelum waktunya tiba di masjid sudah berjejer sajadah-sajadah yang sudah dikafling oleh kebanyakan itu the power of mak-mak, ibu-ibu tuh, ibu udah pasang-pasang sudah sajadah. Artinya kesemangat antusias mereka itu begitu nyata untuk mempersiapkan dirinya untuk berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ungkapan marhabannya Ramadan tadi kita bisa melihat sehingga terbesit dalam benak mengapa harus disambut bulan Ramadan. Mengapa kita harus menyambutnya dengan hati yang lapang dan luas? Karena Ramadan ini salah satu bulan yang Allah wajibkan hanya kepada umat Rasulullah SAW. Kewajiban puasa di bulan Ramadan itu hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai kemurahan Allah. Itu sebagai tanda kemurahan Allah. Kalau kita tidak menyambutnya, alangkah ruginya kita. Maka di ayatnya sudah kita bisa melihat ayat yang sangat populer, sudah tersimpan dalam benak kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seruannya sangat jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Bukan wahai orang-orang yang telah beriman. Tidak pula wahai orang-orang yang mau beriman. Artinya keberimanan itu harus konsisten. Harus selalu kondisinya masa kini. Dan di masa apapun iman itu tidak boleh berubah. Kalau berubah, dikhawatirkan keimanan kita itu ada gangguan. Sehingga apa yang membedakan seseorang yang beriman dan tidak beriman? Orang yang beriman itu, apa yang diimaninya tidak akan terpatahkan, tidak akan terkeruhkan, tidak akan tergoda dengan godaan nafsu atau godaan apapun. Kita ambil contoh. Rasulullah SAW di kali pertama berdakwah, dia beriman kepada Allah. Diganggu oleh orang-orang musyrikin Mekah, tak terganggu. Dicaci maki oleh orang-orang musyrikin Mekah, tidak berefek. Bahkan dihalangi jalan dakwahnya hingga usaha-usaha yang berulang kali untuk menghentikan dakwah Nabi. Tapi Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah terpatahkan semangatnya, tidak pernah terkeruhkan jiwanya, apalagi sampai berputus asa. Maka wajar Al-Quran mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Salah satunya terbantahkan, terkeruhkan, terpalingkan, tergoda oleh bujuk rayu nafsu atau bujuk rayu setan. Maka kondisi pandemi COVID-19 jangan membuat kita patah semangat, jangan membuat kita hati kita terus menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak tertentu, jangan. Karena orang beriman itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita bertekad untuk senantiasa menyambut Ramadan dengan sepenuh hati, dengan setulus iman, bahkan kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini benar-benar seorang hamba Allah yang baik, bahkan umat Rasulullah SAW yang didambakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, lain sisa dengan orang-orang yang tidak beriman, sama sebetulnya. Jadi orang yang beriman tidak tergoda, orang yang tidak beriman pun sama patokannya. Jadi dalam kenyataan ini hampir sama-sama kuat. Kalau orang yang tidak beriman sama digoda, dibujuk, bahkan diperlihatkan mukjizat, hati mereka tidak akan terpanggil. Maka wajar Al-Quran mengatakan kafir innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Sebagaimana Fir'aun diperlihatkan mukjizat oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, bukan terpanggil imannya, malah bertambah-tambah kekaburannya. Termasuk Abu Lahab, walaupun masih saudaranya Nabi, tapi karena tidak menyambut panggilan Tuhan, panggilan Allah, sambil dikecam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Maka saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelihara keimanan kita di bulan Ramadan ini, sebuah bulan yang sangat-sangat baik untuk memperbaiki keadaan iman kita yang sebelumnya mungkin terkeruhkan, sebelumnya mungkin terlemahkan satu dan lain faktor, sebelumnya mungkin hampir tergoda dengan bujuk rayu dan banyak lain. Maka marhabannya Ramadan, kita perbaiki iman kita kembali karena perjalanan kita masih panjang. Nah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Gitu. Kalau melihat redaksi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183, siapa yang mewajibkannya itu tidak disebutkan dengan jelas secara tertulis. Apa maksudnya? Ini menarik sekali kalau kita melihat lain, misalkan dalam surah lain, surah An-Nahl misalkan. Ayat 90, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan. Jelas di situ dikatakan sesungguhnya Allah menyuruh kalian. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Tapi kalau redaksi ayat puasa, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Yang mewajibkannya tidak disebutkan. Artinya sebetulnya kalau manusia mau berpikir dengan jernih, kebutuhan akan puasa, akan siam itu sangat dibutuhkan oleh siapapun, laki-laki maupun perempuan, ayah kecil atau orang dewasa, bahkan bayi sekalipun.
kalau boleh saya katakan, dia harus punya salah satu kesadaran siam yang artinya menahan diri. Maka orang banyak melaksanakan puasa walaupun yang menyuruh bukan Allah. Bagaimana bisa? Contoh misalkan, ada seorang pasien dalam satu tempat rumah sakit karena satu kepentingan medis, di satu waktu dia akan misalkan dioperasi, instruksi dokter biasanya kepada si pasien itu jangan makan, jangan minum di waktu tertentu sampai batas tertentu. Artinya itu berpuasa. Maka wajar kata Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa itu baik kalau kamu mengetahuinya. Nah, ini menarik sekali kalau melihat sejarah. Konon dalam sebagian riwayat, orang-orang terdahulu pun min qablikum berpuasa walaupun anjurannya dari tokoh agama, anjurannya dari pemuka-pemuka agama, walaupun belum berbentuk ayat sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siam, asyam. Siam itu apa? Menahan. Pertanyaannya, menahan apa? Menahan gejolak. Menahan gejolak di dalam diri. Andai kata gejolak itu tidak tertahan, maka kita akan terjerumus, kita akan terpleset kepada perbuatan yang rendah. Maka Islam itu mengajari nilai-nilai ketinggian. Sehingga wajar dalam teks Al-Quran misalkan dikatakan Allah ulaika ala hudan. Mereka orang-orang yang bertakwa itu ala di atas hudan petunjuk. Artinya orang-orang beriman itu diajari oleh Allah agar senantiasa berada dalam ketinggian. Nah, seperti apa ketinggian? Misalkan sabar itu ketinggian, syukur itu ketinggian, istiqomah itu ketinggian, tawakal itu ketinggian, termasuk berani itu ketinggian, dermawan itu ketinggian. Berarti ada sifat yang tinggi, ada sifat yang rendah. Yang dimaksud siam di sini adalah menahan diri dari gejolak yang akan membuat kita jatuh kepada satu perbuatan yang dengan perbuatan itu martabat kita bisa menjadi rendah, bahkan nama kita bisa menjadi hancur sehingga cita-cita kita untuk mencapai keridhaan Allah tidak tercapai. Misalkan begini. Seringkali orang berkata siam di sini menahan nafsu. Jadi ada sesuatu yang ada kalanya kita harus menahan gitu. Sebab kalau tidak tertahan akan menjadikan sebab kita mendapat sanksi. Misalkan contoh. Saudara sedang naik kendaraan bermotor. Ketika tengah Anda mengendarai kendaraan bermotor, pernahkah Anda ngantuk? Ketika Anda mengendarai motor ngantuk, apakah Anda menahannya atau tidur di jalan? Pasti Anda menahannya. Termasuk seringkali kita ada dorongan ingin buang air. Baik itu buang air kecil, buang air besar di jalan. Tapi karena kita sadar ini bukan tempatnya, maka kita harus menahan diri. Itulah menahan yang dimaksud. Artinya jangan kau paksakan, jangan kita paksakan satu perbuatan kalau bukan waktu dan tempatnya. Karena keburukan sebetulnya perbuatan yang tidak pada tempatnya. Semua atau hampir kebanyakan atau secara umum, semua perbuatan itu baik kalau pada tempatnya. Membunuh misalkan, baik itu membunuh kalau pada tempatnya. Misalkan penegak hukum atau dalam peperangan, mau tidak mau kita kalau tidak membunuh, ya terbunuh. Termasuk yang namanya hal-hal yang lainnya sebagaimana puasa itu baik kalau pada bulannya. Kalau tidak pada bulannya, tidak pada waktunya, puasa itu bisa jadi haram. Misalkan hari tasyrik, nggak boleh berpuasa. Hari raya misalkan, nggak boleh berpuasa. Termasuk hal-hal yang lainnya. Maka kutiba alaikumusiyam diwajibkan untuk berpuasa, menahan diri. Menahan diri karena kesadaran kita makhluk yang memang terbatas. Bahkan kita diajari untuk senantiasa selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau Nabi berkata, "As-siyamu nisful sabr. As-sabru nisful iman." Puasa itu
artinya setengah kesabaran. Maka wajar kalau banyak di antara ulama berkata bahwa puasa itu adalah ibadahnya orang-orang yang sabar, karena memang puasa itu setengah dari kesabaran. Dan kesabaran itu dari keimanan. Maka orang yang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada sementara orang berkata, kenapa tidak menjadi orang-orang yang sabar? Kenapa tidak menjadi orang-orang yang bersyukur? Kenapa tidak menjadi la'allakum, menjadi orang-orang yang misalkan bertawakal? Kok kenapa bertakwa? Karena kalau kita pelajari Al-Quran, semua perintah Allah, semua titah agama baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW termasuk Al-Quran, pasti goalnya itu adalah takwa. Syahadat agar bertakwa, termasuk sholat agar bertakwa juga, termasuk puasa, zakat, bahkan haji. Tujuannya itu agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Sebab Allah sudah menyediakan sebuah tempat yang sangat luas, lebih luas daripada langit dan bumi, yakni sorga. Itu hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Maka kalau kita berpikir nanti di akhir kiamat nanti ada sorga, ada neraka, bahkan ada yang dijadikan oleh Allah bahan bakarnya neraka, dan ketiga-tiganya itu sama-sama manusia. Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada bulan puasa itu, yang pertama kita harus mempersiapkan niat terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu bagaimana niatnya, dan Allah akan menganugerahkan, melimpahkan kebaikan, keberkahan, pahala sejumlah dan sebesar apa yang diniatkannya itu. Nah, dalam hal niat ini saya ingin mengatakan bahwa paling tidak ada 3 hal yang seperti sama padahal tidak sama. Ada yang sering kita menamai dengan keinginan. Ada yang sering kita sebut dengan istilah azam. Ada hal yang sering kita dengar tentang niat. Nah, apa bedanya? Karena kalau pertama misalkan keinginan atau hal yang disebut dengan iradah, kemauan. Kalau kita tanya manusia, apakah kalian wahai manusia mau masuk surga? Pasti semuanya mau. Semuanya pasti mau. Tidak ada orang yang mau celaka. Tidak ada orang yang mau masuk neraka. Tidak ada orang yang mau diazab. Tidak ada orang yang mau mendapatkan siksanya Allah. Tapi kenapa Quran mengatakan hampir kebanyakan manusia kafir? Aksarihim kafirun. Hampir kebanyakan orang-orang itu musyrik. Hampir kebanyakan manusia itu fasik. Karena tadi keinginannya tidak diantarkan kepada niat. Kalau sebatas ingin, semua orang ingin. Apakah Anda ingin dicintai Allah? Semuanya orang ingin. Apakah Anda ingin menjadi orang yang menjadi kekasih Allah? Pasti ingin. Tapi ingin itu tidak, bukan yang dimaksud niat di dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, azam itu satu keinginan lebih tinggi daripada sekedar keinginan, sekedar iradah. Itu bukan niat. Kalau niat, namal a'malu binniyat yang dimaksud Nabi, orang yang berniat itu tandanya dia akan melahirkan usaha yang sungguh-sungguh. Memperhatikan kriteria apapun yang disyaratkan oleh Allah agar tujuannya tercapai, dalam hal ini adalah takwa. Maka kalau kita melihat, kita sadari memang dalam kehidupan setiap tahun datang bulan Ramadan, orang berlomba-lomba melaksanakan saum Ramadan, orang berlomba-lomba melakukan lewat sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bahkan hal-hal yang lainnya. Tapi mengapa setelah habis Ramadan kok hampir tidak kebanyakan manusia berubah? Kenapa sikapnya masih seperti itu? Bahkan boleh jadi lebih buruk.
dari amal perbuatannya ketika di bulan Ramadan, bukan membaik. Artinya mungkin salah satunya ada yang salah. Salah satu yang salahnya itu mungkin dari niatnya itu sendiri. Maka si niat ini harus kita pahami dengan baik, harus kita tadaburi dengan baik, bahwa niat itu satu motif, satu dorongan yang tertanam dengan sadar bahwa apa yang ingin dicapainya itu sesuatu yang baik dan benar, apalagi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan dari sekarang seolah ya Allah, andai kata Ramadan sampai kepada kami, sampai kepada saya, sampai kepada kita, saya berniat untuk melaksanakannya karena Engkau, untuk tujuannya meraih apa yang sudah Engkau janjikan dan apa yang kami inginkan, yakni sorga dan keriduannya. Yang kedua, setelah niat kita mantap, pastikan prosesnya harus baik. Banyak orang berniat untuk mengamalkan sesuatu sampai terjadi amal, tapi kalau tidak memperhatikan proses, amal itu tidak jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan surah Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di akhirat nanti, sekian banyak amal perbuatan manusia diperlihatkan oleh Allah. Ladang puasanya, hasil sholatnya, hasil sodakohnya, hasil zakatnya. Tapi begitu ditampakkan dalam perhatian, dalam benak kepala mereka, pahala yang seharusnya bisa barterkan dengan sorga, Allah jadikan hancur lebur seperti debu yang berterbangan. Pertanyaannya kenapa? Amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi mengajari kita sering dengan kalimat doa yang sangat sederhana, wa amalan mutaqabbalan. Misalkan sering kita baca di pagi hari itu, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Sebab apalah artinya amal kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi mewanti-wanti kepada kita, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsu. Sekian banyak orang berpuasa, tapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dikarenakan mungkin niatnya tidak beres, tidak benar, atau mungkin prosesnya tidak dilaksanakan dengan baik. Akhirnya amalnya jangankan di akhirat, di dunia pun tidak tampak. Yang ketiga, setelah kita bicara niat, proses yang ketiga tujuannya. Tujuannya harus karena Allah. Tidak ada amal perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, tetapi semuanya harus lillahi ta'ala. Semua harus karena Allah, tidak boleh ada motif yang selain Allah. Karena kalau ada tujuannya karena Allah, boleh jadi amal itu akhirnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, harus dipastikan hasilnya. Ini hasilnya ini hadirin. Hasilnya apa? Kita menjadi orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Kalau kita beramal tanpa hasil, khawatirlah amal kita itu sia-sia. Bahkan dalam surah Al-Kahfi Allah mengingatkan dalam 103 sampai 105 bahwa ada orang yang paling merugi. Salah satunya mereka orang-orang yang amalnya sia-sia saja, tidak ada hasilnya. Bagaimana bisa? Agar supaya tidak terjadi hal itu, maka kita diingatkan oleh Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meng-cross-check ibadah kita? Seperti apa? Maka disitulah peran ilmu sangat dibutuhkan. Sangat diperlukan. Karena kalau tanpa ilmu kita tidak bisa menjangkau keberadaan bagaimana amal-amal kita itu.
Misalkan takwa. Nah, hasilnya bertakwa kita harus cek dengan ilmu. Berarti yang pertama kita harus cari tahu apa itu takwa. Kalau puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji, umroh kita seterusnya tidak membuahkan hasil takwa, berarti diduga bahwa amal itu dikhawatirkan sia-sia atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu artinya secara sederhana terhalang. Takwa itu terhindar. Sehingga Nabi berkata, ittaqi muljam. Bertakwalah kamu, niscaya kamu akan terhalang. Artinya, dalam fitrah manusia, kita harus menyadari bahwa apa semua yang ada dalam diri kita ini adalah milik Allah, bukan kepunyaan kita. Sehingga kita mendengar istilah syariat. Syariat itu tujuannya salah satunya adalah menjaga diri, atau yang pertama menjaga harta, menjaga martabat, menjaga yang namanya akal, menjaga jiwa, hingga menjaga nyawa. Karena ini bukan punya Allah, bukan punya kita. Ini kepunyaan Allah. Sudah ada fitur dalam diri kita, hal-hal yang bukan punya kita harus dipelihara. Sehingga mengapa pada akhirnya orang sebagian, bahkan Al-Quran mengatakan kebanyakan manusia masuk neraka, ia telah merusak sesuatu yang bukan miliknya. Pendengaran bukan milik kita, penglihatan bukan milik kita, lisan bukan milik kita, tangan, kaki, hati, dan akal bukan milik kita. Kalau kita terusaknya sama dengan kita merusak sesuatu yang bukan punya kita dan harus bertanggung jawab. Sederhana saja. Kita sedang pakai kendaraan, tiba-tiba kita nabrak anak orang, gak sengaja, tetap Anda mesti bertanggung jawab. Termasuk Anda menghilangkan barang orang, gak sengaja, Anda mesti bertanggung jawab. Termasuk ketika kita tidak bertakwa, artinya tidak menjaga, menghindari apa-apa yang membuat diri kita akhirnya mendapat sanksi, maka kita akan harus bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, agar kita menjadi orang yang bertakwa, harus punya kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat dimanapun kita berada. Maka wajar kata Nabi, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Artinya, ajari diri kita dimanapun berada, Allah selalu melihat kita. Siang dan malam, timur, barat, utara, selatan, sendiri, banyak orang, Allah selalu melihat kita. Kesadaran yang kedua, bahwa apapun yang kita lakukan, walau hanya besitan di dalam hati, walau hanya lintasan dalam pikiran, semua itu dijangkau oleh ilmunya dan pengetahuan Allah. Maka kalau kesadaran pertama, sadar bahwa dimanapun berada Allah melihat kita, bahkan tidak hanya melihat, dia mengetahui apa yang kita kerjakan sampai lintasan pikiran, besitan hati. Niscaya kita akan berusaha menghindar dari hal-hal yang akan membuat kita mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, harus ditanamkan sebuah kesadaran lewat ilmu tentunya, bahwa semua kita akan menghadap Allah dan akan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Mengapa? Karena yang Anda gunakan bukan punya Anda, bukan punya kita. Tangan bukan punya kita, mata bukan punya kita, lisan pun demikian, semua lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi harus kita bertanggungjawabkan. Maka konsep takwa ini, agar supaya kita terhalang, ittaqi muljam, bertakwalah niscaya kamu akan terhindar. Jadi kesadaran yang akan menghindarkan mata kita dari azab. Ketika kita sadar mata ini milik Allah, penglihatan pun milik Allah, jangan perlihatkan kepada hal-hal yang akan membuat Allah murka kepada kita. Jangan perdengarkan telinga ini kepada hal-hal yang membuat Allah murka. Jangan digunakan lisan ini yang membuat pada akhirnya Allah memurkai kita, tangan kaki dan seterusnya.